Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1945 menjadi rangkaian sejarah Perang Kemerdekaan setelah Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apa penyebab terjadinya insiden di Lengkong dan siapa saja tokoh yang menjadi pahlawan bangsa dalam peristiwa ini? Operasi ke Desa Lengkong, Serpong, kini termasuk wilayah Tangerang Selatan, semula bertujuan untuk melucuti senjata para serdadu Jepang yang masih tersisa di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan oleh para personel Tentara Republik Indonesia, TRI, dengan jalan damai. Tanggal 25 Januari 1945 itu, Resimen 4 dari Akademi Militer Tangerang yang dipimpin Mayor Daan Mogot menuju Lengkong. Turut serta pula dalam operasi itu antara lain Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, Letnan Subianto, Letkol Singgih, Kapten Enjon, dan puluhan taruna dari Akademi Militer Tangerang. Akan tetapi, apa yang diharapkan damai nyatanya tidak terjadi. Pertempuran justru meletus dan mengakibatkan sebanyak 36 taruna dan 3 perwira, termasuk Mayor Daan Mogot, gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran Lengkong. Insiden di Lengkong berawal dari beredarnya kabar bahwa Belanda bakal kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu usai mengalahkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Kabar yang berhembus menyebutkan bahwa pasukan sekutu sudah tiba di Bogor pada 24 Januari 1946. Pasukan sekutu menuju Lengkong dengan tujuan untuk melucuti senjata para serdadu Jepang. Resimen 4 Tangerang yang mendengar kabar itu tak tinggal diam. Pasokan senjata yang minim membuat mereka berencana untuk mendahului sekutu ke Lengkong guna melucuti senjata tentara Jepang. Pelucutan senjata ini awalnya direncanakan berlangsung damai. Dalam perundingan itu, Mayor Wibowo dari Akademi Militer Tangerang mengusulkan agar operasi ke Lengkong nanti menyertakan serdadu Inggris keturunan India yang telah memilih keluar dari kesatuannya dan berpihak kepada Indonesia. Menurut Mayor Wibowo, hal tersebut dilakukan agar operasi berjalan damai, yakni dengan berpura-pura menyatakan bahwa pelucutan senjata serdadu Jepang telah memperoleh izin dari pihak sekutu. Usul itu diterima. Tanggal 25 Januari 1946, operasi ke Lengkong dimulai dengan melibatkan 3 orang perwira, 2 peleton taruna dari Akademi Militer Tangerang yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot, serta 4 orang mantan tentara Inggris keturunan India dengan pakaian seragam lengkap. Dikutip dari Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong, 2006, RHA. Saleh mencatat bahwa awalnya strategi tersebut berjalan lancar. Sebagian besar serdadu Jepang percaya bahwa pihak Indonesia yang diwakilkan oleh Resimen 4 Tangerang akan melakukan pelucutan senjata dengan izin dari sekutu. Mayor Daan Mogot menemui Kapten Abe yang mewakili para serdadu Jepang. Mereka masuk ke sebuah camp untuk membicarakan maksud kedatangan Resimen 4 Tangerang. Sebagian taruna lalu mengambil senjata milik Jepang dan mengangkutnya ke atas truk. Namun, Kapten Abe ternyata belum sepenuhnya percaya kepada Mayor Daan Mogot dan meminta waktu untuk menghubungi atasannya di Bandung. Saat Kapten Abe dan Mayor Daan Mogot sedang berunding, tiba-tiba terdengar desing senapan yang entah dari mana berasal. Suara tembakan itu memicu ketegangan di luar. Para serdadu Jepang yang sebelumnya tenang kini bersiap dalam posisi menyerang dan segera menembaki para taruna Indonesia yang sedang berada di lapangan terbuka. Mayor Daan Mogot langsung berlari keluar dan berteriak agar serangan dihentikan. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan. Para serdadu Jepang terus menembaki taruna Indonesia yang belum dalam kondisi siap. Bahkan, Mayor Daan Mogot turut gugur dalam insiden ini. Total, 37 orang dari pihak Indonesia berkorban nyawa. Selain Daan Mogot, perwira yang gugur adalah Letnan Subianto dan Letnan Sutopo. Sebagian tentara Indonesia berhasil melarikan diri dan sebagian lagi ditawan oleh pihak Jepang. Para taruna yang berhasil lolos
juga segera melaporkan peristiwa berdarah di Lengkong tersebut ke Resimen 4 Tangerang. Tanggal 26 Januari, Resimen 4 menghubungi kantor penghubung di Jakarta. Keesokan harinya disepakati bahwa Jepang akan membebaskan para tawanan dari pihak Indonesia. Selain itu, para korban yang sudah dikubur seadanya akan kembali dimakamkan secara terhormat. Semua korban yang gugur dalam pertempuran Lengkong dikebumikan kembali pada 29 Januari 1946 di Kompleks Markas Resimen 4, sekarang Taman Makam Pahlawan Taruna di Tangerang Selatan. Pertempuran Lengkong menjadi satu dari rangkaian peristiwa bersejarah yang terjadi di sepanjang masa revolusi fisik dari tahun 1945 hingga 1949. Untuk mengenang peristiwa serta para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Lengkong pada 1946 itu, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer.